Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video kedua kita belajar dari kehidupan seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Maria. Di mana di video pertama kita sudah belajar bahwa Maria ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara besar, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk terlahirnya Sang Juru Selamat. Sekali lagi saudara, saya percaya bagi setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, Allah punya rencana yang besar. Sama seperti Tuhan punya rencana atas Maria, Tuhan juga punya rencana atas kehidupan saudara. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu, dan saudara bisa mencari kehendak Tuhan. Apa sebenarnya rencana Tuhan atas kehidupan saudara? Saudara, di video pertama kita sudah belajar dari kehidupan Maria, bagaimana sehingga dia menjadi wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan. Di video ini kita akan lanjutkan kembali saudara. Namun sebelumnya saya akan baca lagi teks firman Tuhan yang menjadi nats untuk kita belajar dari seorang Maria, wanita hebat itu, yaitu dari Lukas pasal 1 mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil."
Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, di video pertama dari kisah Maria ini, wanita hebat ini, kita sudah belajar. Dia mengalami Allah menyatakan kehendak dan rancangannya dalam hidupnya, yaitu menjadi alat untuk terlahirnya Sang Juru Selamat. Apa yang dilakukan Maria? Yang pertama kita sudah belajar bahwa Maria siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Bahkan mungkin harga yang dia bayar itu bisa begitu mahal, saudara. Tapi dia siap melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam menjalani prosesnya, janji Tuhan yang pertama yang sudah kita belajar yang digenapi Tuhan adalah Tuhan menyertai dia dalam dia menjalani proses untuk menggenapi dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara, siaplah untuk melakukan kehendak Tuhan, sekalipun ada harga yang harus saudara bayar, maka rancangan-rancangan Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Dan dalam prosesnya Tuhan akan menyertai saudara. Sekalipun berat prosesnya, saudara akan sanggup, karena Tuhan akan memberi kekuatan bagi saudara. Dia akan menyertai saudara. Tuhan akan menjadikan saudara jadi wanita-wanita hebat. Yang kedua yang kita bisa belajar dari kehidupan Maria, sang wanita hebat itu, saudara, adalah ketika dia kembali berkata ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Yang kedua dari kata-katanya ini, saudara, yang bisa kita belajar adalah di mana dia berserah kepada Tuhan. Dia berserah sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dia berserah kepada Tuhan. Dia siap menjalani prosesnya. Dia siap membayar harganya. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Allah punya kehendak atas hidupnya. Dia tahu bahwa Allah punya rencana atas kehidupannya. Dia berserah kepada Tuhan supaya rancangan-rancangan Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Saudara, untuk menjadi wanita hebat, wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk satu rancangan yang besar, Maria mengambil keputusan untuk berserah kepada Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Aku ini hamba Tuhan. Dia siap, dia serahkan hidupnya total kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang penyerahan, ada orang yang berserah tetapi penyerahannya tanggung, saudara. Ada wanita-wanita yang berserah tetapi berserahnya coba-coba, berserahnya tanggung-tanggung. Tetapi Maria ini, dia berserah tidak tanggung-tanggung. Orang yang berserah coba-coba, orang yang berserah tanggung-tanggung, ketika melihat ada risiko dan ada harga yang harus dibayar, dia tidak akan lanjut. Tetapi orang yang berserah total, apapun yang harus dia bayar, apapun harganya, dia akan tetap melangkah maju. Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Itulah Maria, wanita hebat itu. Dan saya percaya, saudara, di sini yang sedang mendengarkan renungan ini, ada wanita-wanita hebat yang siap berserah total kepada Tuhan, yang siap berkata seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Tuhan yang menciptakan aku. Hidupku milik Tuhan. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Aku serahkan masa depanku. Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Orang atau wanita hebat adalah wanita yang siap berserah kepada Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Dan saudara, apa janji yang kedua? Kalau yang pertama, di video pertama kita sudah belajar, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam prosesnya. Yang kedua, di ayat yang ke-30 dikatakan di sana, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Itu pesan firman Tuhan kepada Maria. Karena dikatakan engkau beroleh kasih karunia, artinya apapun yang terjadi atasmu itu adalah kasih karunia Tuhan. Itu bagian dari kasih karunia Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, ada proses yang menyakitkan pasti yang dialami oleh Maria.
Ada proses yang tidak enak yang pasti dialami oleh Maria. Tetapi dalam proses itu firman Tuhan berkata, jangan takut, bahwa itu merupakan bagian dari kasih karunia Tuhan. Hari ini pun saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, apapun dan bagaimanapun jalan kehidupan yang sedang saudara jalani, jangan takut saudara. Selain Allah menyertai kehidupan saudara, Allah juga mengaruniai saudara. Kalau Tuhan mengaruniai saudara, lebih dari apa yang kita pikirkan, Allah bisa kerjakan. Kalau Tuhan yang mengaruniakan saudara, hal yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Kalau Allah mengaruniakan saudara, situasi yang paling buruk sekalipun Tuhan bisa ubah. Keadaan yang paling sulit sekalipun Tuhan bisa ubah. Kalau Allah mengaruniakan saudara, apakah yang mustahil? Dan itulah janji firman Tuhan bagi wanita hebat yang siap berserah kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan menyatakan karunia-Nya bagi dia. Saat ini, bagaimanapun kehidupan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, mari berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku aku serahkan kepadamu, pakai aku Tuhan. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di tengah keluargaku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di dunia pekerjaanku. Pakai aku untuk melakukan kehendak-Mu di mana saja aku berada. Aku siap. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Biarkan Dia memakai saudara, dan ketahuilah bahwa Dia menyertai saudara, dan Dia menyatakan karunia-Nya yang lebih dari apa yang saudara pikirkan untuk digenapi dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini mari ambil sikap berserah kepada Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rancangannya dalam hidup saudara. Sekali lagi, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan persiapkan dalam hidup saudara. Dan Dia rindu supaya rancangan-rancangannya tersebut digenapi dalam kehidupan saudara. Dan yang menjadi bagian saudara adalah katakan, aku berserah, aku siap, pakai aku Tuhan. Dan kemudian bagian Tuhan, yang pertama Dia akan menyertai saudara dalam prosesnya, dan yang kedua Dia akan menyatakan karunia-Nya atas kehidupan saudara dalam proses yang harus saudara jalani. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, ambil sikap berdoa. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Nya bagi setiap kita. Tuhan memberkati saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Tuhan, hari ini kembali kami sudah belajar firman-Mu, bagaimana proses yang dijalani oleh Maria menjadi seorang wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, di mana dia berkata, sesungguhnya aku hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataan-Mu itu. Itu perkataan penyerahan. Kami lihat bagaimana Maria berserah kepada Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dia bayar. Dan kami juga melihat bahwa Engkau menyatakan janji-Mu, Engkau menyertai dia, dan Engkau mengaruniai dia. Sehingga kami melihat bagaimana Tuhan memakai Maria. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka siap berserah kepada Tuhan, untuk mereka siap menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Proses mereka untuk menjadi wanita hebat, berkati mereka dalam hidup mereka, berkati mereka di tengah keluarga mereka, berkati mereka dalam lingkungan pekerjaan mereka. Jika ada wanita-wanita hebat ini yang mungkin saat ini sedang mengalami down, hamba berdoa, bangkitkan mereka oleh firman-Mu untuk mereka menjadi wanita hebat.
Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, sembuhkan mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat. Apapun yang dialami oleh anak-anak-Mu, hamba berdoa, jamah, lawat, dan berkati anak-anak-Mu. Proses mereka jadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih, kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan, tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka, apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa, jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan, memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik
anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga. Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obat-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya, Tuhan tolong anak-anak mereka ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit.
Biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini. Dan saya percaya ketika saudara sudah didoakan, saudara sudah dikuatkan, dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.